Yang saya dapat bukan hanya foto, tapi kopi dokumen. Ini bukti pemalsuan Novi, KTP palsunya. Anda lihat, ini sudah saya tutup data-data pribadinya, jadi tidak ada data pribadi. Ini udah saya tutup semua nih, kecuali satu hal, nama sama tanggal lahir. Jadi Novi itu tanggal lahir yang sebenarnya, tahun lahirnya tuh 1991. Dia bikin jadi 1994 dengan sengaja ini. Nggak mungkin dong lu pakai, ya kan, ini 2017 loh masih. KTP-nya 2017, dia baru ganti 2020. Berarti sejak dia lahir 94 sampai 2020, 16 tahun dia tahu tahun lahir dia 91. Kenapa lu rubah 94? Hanya mafia yang melakukan seperti ini. Kenapa saya bilang, ya kan? Satu, untuk menipu orang, ya kan? Orang tuh biasa palsuin begini untuk nipu, ya. Nipu dari yang paling kecil lah. Misalnya ketemu cowok, lu usia berapa? Usianya 30, dia bilang 27 mas. Dimudain. Dan itu nggak boleh. Apapun alasan lu nggak boleh. Ini melanggar pasal 266 KUHP yang berisi pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Ya, suratnya asli, tapi keterangannya palsu. Dan jangan bilang dia nggak tahu. Oh, saya nggak tahu. Kesalahan dari mana? Di Sukcapil. Mas, ini ada, selain dari sini saya ada dokumen-dokumen lain, baik dokumen kependudukan, dokumen dari dirjen-dirjen kementerian lain, ya. Dia menggunakan tahun 94 semua. Ya, dan nanti itu akan saya berikan ke pengadilan, ya, ke kepolisian. Dan ini serius loh, ini pidana serius. Dia ngatain saya pemalsu KTP. Lah, lu sendiri malsu KTP sekarang gimana? Ya kan, belum ada yang laporin kan? Gua akan laporin. Di situ simpel kok. Lu laporin pasal ECE, pramugari lah, apa segala, nggak masalah. Saya cuma tinggal nunggu satu surat lagi dari kementerian menyatakan bahwa tahun lahir dia adalah 91. Kalau secara online saya udah dapat. Kalau lu tahu 91, ini dicetak 94, feeling saya ini palsu. Kenapa? Ya, menurut saya ini palsu. Pertama, nicknya 91. Jadi nick itu, mas, ya, nick itu ada kodenya. Kode awal 3 digit, provinsi 3 digit, mana di situ. Abis itu tanggal, bulan, tahun lahir. Ya kan, kita tahu semua, kita punya begitu. Ya. Nah, dia ini 94, tahun lahirnya 91 di situ. Jadi ini udah kelihatan jelas dan nyata sekali dilakukan dengan kesengajaan. Nah, inilah orang, contoh orang, ya. Makanya kenapa saya pertanyakan, semua saya pertanyakan, ada izin nggak, ada ini nggak, ada ini, ya kan? Dan ini konsekuensinya bukan cuma saya bisa menjerat Novi loh. Semua lawyer Novi bisa saya jerat. Karena kenapa? Dia bikin surat kuasa nggak? Pakai KTP nggak bikin surat kuasa? KTP mana yang dipergunakan? Apakah KTP palsu? Kalau KTP palsu yang dipergunakan, semua lawyer itu ikut serta Junto 55 dalam penggunaan. Jadi pasal 26 itu ada 2 ayat. Satu, pembuat. Kedua itu pengguna, pemakai. Ya, lawyer itu dia make. Jadi kalau digunakan dengan ini, ya kan, surat kuasa itu batal dan mereka itu semua kena jerat pidana, ya. Jadi saya bisa laporkan tuh semua dari Setara Institut dan lawyer-lawyer yang lain, ya. Tapi saat ini saya belum ke sana. Saya masih mau jerat Novi aja. Keseblak, gue paham, lu mungkin sudah memiliki traumatik tertentu terkait pemalsuan, apalagi lu sudah biasa melakukan hal palsu memalsukan. Tapi bukan berarti orang lain seperti lu suka melakukan hal-hal seperti yang lu biasa lakukan. Jadi jangan samakan yang lain dengan lu. Nggak boleh kayak gitu. Itu nakal, itu bandel loh namanya. Gue paham, lu memang ahli dalam palsu memalsukan, apalagi memalsukan sebuah dokumen. Dan itu sudah teruji, ya, teruji dengan vonis yang lu terima. Bahkan lu pun sudah teruji palsu memalsukan dokumen dengan sangkaan dan dakwaan yang lu dapatkan. Tapi bukan berarti dengan keahlian yang lu miliki, seolah-olah orang lain dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang lu lakukan.
akui. Kagak begitu konsepnya ke sebelah. Ya, gua pun paham betul dengan keahlian lu selain palsu memasukkan dokumen. Keahlian lu yang lain kan memberikan tuduhan yang tak jelas, menghina seseorang dengan tanpa dasar gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu pun lagi-lagi sudah teruji hingga pada akhirnya hasil ujian tersebut disangkakan dan didakwaan dengan ujaran kebencian. Luar biasa. Keahlian yang sudah teruji dan sudah terbukti. Dua keahlian yang sungguh luar biasa yang lu miliki. Keahlian dalam palsu memasukkan dokumen hingga keahlian dalam melakukan ujaran kebencian. Jangan-jangan kedua keahlian tersebut semakin hari semakin diasah dengan baik, karena rasanya keahlian tersebut selalu Anda lakukan dengan continue, tanpa jeda, tanpa celah. Seolah-olah kedua keahlian tersebut dapat dilakukan dengan sempurna. Alright, ulala. Kali ini tentang KTP, ya, tentang KTP Tenopi. Ini udah sampai ke KTP. Oke, yang Putri herani masalah KTP ini sebenarnya kalau kita di Indonesia itu nggak heran. Tapi ini mungkin kan tadi Putri, di video-video Putri itu udah pernah bilang jangan pandang ke belakang, pandang ke depan. Tapi pengacara ini pandangnya ke belakang, pandangnya ke belakang. Dan kurang pergaulan atau gimana, atau kurang pengalaman. Di Indonesia itu masalah KTP itu sekarang kan pelan-pelan pemerintah memperbaikinya. Banyak orang yang nggak punya KTP, masih ada juga, ya kan. Jadi untuk memperbaiki KTP itu KTP itu nggak ada permanen, belum ada. Ada pun ada sebagian karena perbaikan daripada pemerintah, ya kan. Nah, jadi masalah Agus ini sebenarnya masalah donasi kan kok bercabang-cabang ya, ibaratkan pohon tunggal yang udah tumbuh bercabang-cabang kemana-mana. Pengumpulan donasi ini fokusnya kan untuk mengatasi Agus yang sekarang tinggal gini, ya kan. Jadi masalah pertama, kalau Agus tidak banyak tingkah, uang itu nggak dipakai ke yang enggak-enggak. Maksudnya enggak itu lari daripada amanah. Ya mungkin hari ini Agus bisa lebih nyaman, tenang, nggak seperti sekarang gitu loh. Daripada donasi Agus, masalah ini menjadi bercabang-cabang. Ya, pertama, Agus gunakan uang donasi itu untuk pribadi, ya, keperluan seperti istri dia. Uang donasi bisa dibelikan emas. Mestinya kamu fokus. Kedua, dibayarkan rumah Wawa, yang Wawanya itu sampai bersumpah-sumpah atas nama Allah. Belum ya Wawa, ntar lagi kamu dijamah Allah dengan masalah ucapan sumpah kamu, ya. Kemudian timbul terjadinya ada pupuk, ada hadirnya pengacara kamu si Badu, kemudian ribut sampai besar seperti sekarang ini. Padahal masalahnya gampang aja kan, tapi dia nggak berpikir seperti itu. Dari dia tarik panjang sampai sekarang ini masalahnya bercabang, ya. Yang mengatakan itu Tenopi pakai narkoba, yang Tenopi katanya berurusan dengan roda 4, ya. Terus kalian juga mencurigain Tenopi penghasilannya dari mana. Kemudian kalian jadi menuduh Tenopi itu saat jadi pramugari itu menjadi kupu-kupu siang malam, ya. Timbul lagi masalah-masalah yang baru. Kali ini timbul masalah tentang KTP, ya. Kalian mau cari pertanyaan sampai di mana sih itu titik paut? Apa kamu nggak capek? Kamu punya sisa hidup yang terakhir, tapi kenapa kamu tidak gunakan untuk berkumpul dengan istri dan anak kamu, nikmatin hidup? Selama ini kan kamu jadi pengacara kan udah bekerja keras tuh, cari hiburan di luar sana, kumpul, makan bersama, nyantai bersama istri dan anak, nikmatin kebersamaan, bukan cari masalah baru urusan kayak ini. Udah dia lepaskan aja masalah ini, ya kan, udah nggak usah diributin, ya. Tenopi juga nggak gentar ngadepin kalian, dia nyantai aja, dia nggak heboh seperti gimana gitu enggak. Tenopi waktu live juga relax aja, nyantai, nikmati makannya, ya. Dari masalah donasinya Agus sampai
Tenopi difitnah gini, Tenopi difitnah gitu, diginiin, digituin gitu. Rasanya pengacara ini rasanya kayak cemburu dengan Tenopi atau gimana gitu. Keberhasilan Tenopi itu bisa kayak gini gitu kan. Terus sekarang ada lagi temen cucu temen, ya kan? Gimana tuh ceritanya? Pengacara dengan pengacara, ngapain lah ributin sampai kayak gini, ya kan? Ini ditengok masyarakat banyak loh, sampai ke luar negeri, ibaratkan mancanegara. Apa Agus ini nggak malu Gus sekarang Gus? Terakhir lagi ribut ngomongin pengacara yayasan, ya kan? Yang mengatakan kamu ini pulang ke Aceh, ingin ini itu lagi. Nanti di Aceh itu tetangga kamu gosip, pasti gosip, ya kan? Semestinya kamu tuh bertobat. Udah Gus, jangan dilanjutin lagi. Diam 1000 bahasa sambil kita berikhtiar macam mana untuk masa depan kamu lagi. Tidak selamanya akan kamu mengharapkan pertolongan orang lain. Ya, tidak selamanya kamu harus bertangan panjang minta sama orang lain. Di Singapura aja, orang yang matanya seperti kamu itu, ya, kerjanya apa? Jual tisu, tapi itu ada surat izinnya ya, surat izinnya. Pakai jual tisu, bisa kok. Terus kamu bisa kok di TikTok buat TikTokan untuk mencari penghasilan. Udah, cara cari penghasilannya seperti itu aja. Ibaratkan orang memberi donasi kamu, tapi dengan cara kerja kamu menghibur orang. Jangan timbul lagi masalah-masalah ini. Ini udah di akhir tahun 2024 loh, tinggal 1 hari aja ya. Udah, jangan timbulkan, selesaikan semua nih masalah. Udah, nggak usah diperpanjang, jangan lagi timbul-timbul masalah. Untuk pengacara-pengacara, selesaikan semua, udah, nggak usah diributin, nggak usah diperpanjang. Kenapa makin ditarik makin panjang itu ngapain? Kalian mesti terus Tenopi satu persatu ya. Kenapa seperti itu? Jangan merendahkan martabat seseorang, apalagi dia seorang wanita. Baru pertama kali terjadi menolong orang, ya ini yang tentang Tenopi ini dapat balasan seperti ini ya. Kalau Putri juga pernah mengalami menolong orang, ujung-ujungnya ditusuk dari belakang, difitnah ya. Itu udah biasa. Tapi kan masalah ini sampai gempar-gempurnya, ntar panjang, masanya makin panjang ya. Kalau bisa masalah ini diselesaikan, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi masalah pribadi Tenopi untuk